Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mus'ab bin Umair, pemuda yang rela menukar dunia demi akhirat. Pemuda ini bernama lengkap Mus'ab bin Umair, seorang soleh dari kota Mekah. Ia dipilih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi duta Islam pertama di kota Yathrib, yang berhasil membuat hampir seluruh penduduknya masuk Islam. Di balik kesuksesannya tersebut, Mus'ab telah melewati penderitaan pada tahun pertamanya masuk Islam. Mus'ab bin Umair masuk Islam beberapa waktu setelah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah masuk Islam. Kala itu di Bukit Sofa, pertama kalinya Mus'ab mendengar pidato Nabi Muhammad tentang risalah kenabian beliau. Secara diam-diam, Mus'ab sering mengunjungi markas dakwah umat Islam yang terletak di rumah sahabat Arqam. Di sanalah Mus'ab mulai jatuh cinta dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Bahkan Mus'ab dijuluki sebagai mukri, yaitu orang yang pandai mengaji dan memiliki suara yang merdu. Suatu ketika Utsmani bin Tolhah, salah seorang kerabat Mus'ab, tidak sengaja melihatnya mendatangi Darul Arqam. Diliputi rasa penasaran, Utsmani mengintip dari balik jendela. Di sana ia melihat Mus'ab sedang beribadah bersama kaum muslim. Segera saja Utsmani melaporkan kejadian tersebut kepada ibunda Mus'ab yang musyrik. Barusan aku melihat anak kesayanganmu mendatangi rumah Arqam. Sepertinya ia telah menjadi pengikut Muhammad. Mana mungkin, Mus'ab bukan anak pembangkang seperti yang kau katakan. Bicaralah dulu kepadanya. Beberapa saat kemudian, rumah Mus'ab didatangi para pemuka Quraisy dan keluarga besarnya yang musyrik. Mereka ingin mendengar secara langsung dari mulut Mus'ab tentang keislamannya. Sesampainya di rumah, Mus'ab heran dengan tatapan sinis dari semua orang. Ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul? Wahai anakku, apakah benar engkau telah masuk Islam? Pertanyaan ibundanya cukup mengejutkan Mus'ab. Setelah mengambil nafas panjang, barulah Mus'ab bicara. Benar, aku telah masuk Islam. Selama ini aku sengaja menyembunyikan keislamanku. Dan mungkin sekarang waktu yang tepat untuk memberitahu kalian semua, termasuk engkau Bu, bahwa aku telah menjadi pengikut Muhammad. Ibunda Mus'ab masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh putra yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang dan kemewahan. Hatinya sangat kecewa dan sedih. Saudara Mus'ab yang bernama Abu Aziz bin Umair ikut buka suara terkait keputusan Mus'ab yang dianggapnya hanya main-main. Aku tidak yakin dia sungguh-sungguh dengan ucapannya, Bu. Lagi pula selama ini dia telah terbiasa hidup enak dan nyaman. Jika semua kemewahan ini diambil darinya, pastilah Mus'ab akan meninggalkan agamanya. Coba saja. Baiklah. Dengan berat hati, mulai saat ini ibu akan mencabut semua fasilitas mewah untukmu. Tidak ada makan, minum, sampai engkau meninggalkan keislamanmu. Jujur, ibu sangat kecewa kepadamu, wahai Mus'ab. Akhirnya Mus'ab dikurung di gudang sempit tanpa diberi makan ataupun minum. Tidak hanya itu, setiap hari Mus'ab harus menerima siksaan. Semua itu dilakukan ibunda Mus'ab karena harapannya terlalu besar kepada Mus'ab. Namun semua penyiksaan yang dialami Mus'ab justru semakin memperkuat keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu besar pengorbanan Mus'ab bin Umair demi Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas berkomentar melihat kondisi Mus'ab sekarang. Sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair adalah pemuda Mekah yang paling tampan dan harum. Namun setelah masuk Islam, ia harus merasakan penderitaan dari keluarganya sendiri. Kulitnya menjadi pecah-pecah, mengelupas, bahkan jalannya tertatih-tatih. Nabi Muhammad SAW yang melihat perubahan pada fisik Mus'ab turut prihatin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2476. Ali bin Abi Thalib berkata, Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun menangis
teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Dulunya Mus'ab terkenal dengan ketampanan dan kecerdasannya, pemuda yang diidolakan para wanita di Mekah. Ketika Mus'ab menjadi muslim, ia hanya memakai pakaian seadanya. Orang-orang yang dahulu dekat sekarang mulai menjauhinya. Namun bagi Mus'ab, ia tidak merasa kehilangan apapun karena tujuan hidupnya adalah kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Tidak ada alasan bagi Nabi Muhammad SAW untuk tidak menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama Islam di Yathrib. Kepribadiannya yang lembut dan pendiriannya yang kuat membuat Mus'ab menjadi sosok pemuda yang istimewa. Berangkatlah Mus'ab ke Yathrib mengemban misi dakwah. Selama di Yathrib, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Bersama dengan As'ad, ia berdakwah ke rumah-rumah menyiarkan keindahan Islam. Seperti yang mereka lakukan kepada dua orang pemimpin Bani Abdul Ashal yang belum beriman, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair. Wahai Mus'ab, lihatlah lurus ke depan. Dua orang pria yang duduk di atas itulah pemimpinnya. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair melihat kedatangan kedua tokoh Islam tersebut dari kejauhan. Mereka lalu saling berbisik-bisik. Wahai Usaid, pergilah kepada dua orang itu. Mereka telah membodohi orang-orang lemah dari kaum kita. Berilah pelajaran bagi mereka dan larang mereka kemari. Mengapa tidak engkau saja yang menghadapi mereka, wahai Sa'ad? As'ad itu putra bibiku. Aku malas berurusan dengannya. Jadi, engkau saja yang pergi menemui mereka. Baiklah kalau begitu. Usaid bin Hudzair mengambil tombaknya dan berjalan menuju Mus'ab dan As'ad dengan wajah penuh kemarahan. Wahai Mus'ab, orang ini adalah salah seorang pemimpin kaum. Sebentar lagi dia akan mendatangimu. Tunjukkan kepadanya tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia bersedia untuk duduk, aku akan bicara dengannya. Setelah berdiri tepat di hadapan mereka berdua, Usaid langsung memaki. Apa yang kalian bawa kepada kami? Jangan pikir kalian bisa membodoh-bodohi orang-orang lemah dari kaum kami. Pergi, menjauhlah dari kami jika tidak ingin mati sia-sia di tanganku. Mus'ab melembutkan suaranya untuk menghadapi watak Usaid yang keras. Maukah engkau duduk dulu, lalu mendengarkan aku? Jika nantinya engkau tidak suka dengan apa yang aku bicarakan, tidak masalah, aku akan pergi. Usaid menyetujui penawaran Mus'ab. Ia pun duduk dan mendengarkan penjelasan Mus'ab tentang keindahan agama Islam. Ketika Mus'ab mulai membacakan surat Az-Zukhruf, tiba-tiba raut wajah Usaid berubah. Dari yang awalnya marah, sekarang mulai tersenyum. As'ad memuji Usaid ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Demi Allah, aku melihat Islam dari wajahmu. Alangkah indah bacaan ini. Aku sampai tidak bisa berkata-kata. Lantas, apa yang harus aku lakukan jika ingin masuk Islam seperti kalian? Mandi lalu bersihkan pakaianmu. Setelah itu, ucapkan kalimat syahadat dan sholat 2 rakaat. Kami akan membimbingmu, wahai saudaraku. Seketika itu juga, Usaid melakukan semua perintah Mus'ab. Setelah semuanya dilakukan, Usaid berniat untuk mengajak sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Jika saat masuk Islam, seluruh kaum Bani Abdul Ashal akan ikut serta. Tunggulah di sini, aku akan membawanya kepada kalian. Usaid berjalan menuju Sa'ad bin Mu'adz sambil membawa tombaknya. Lihat, ada yang berbeda dari Usaid. Penampilannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, engkau benar. Sedangkan Sa'ad mulai kesal karena telah menunggu Usaid terlalu lama. Apa yang telah engkau lakukan, wahai Usaid? Kenapa lama sekali? Aku telah berbicara dengan mereka. Tidak ada yang mencurigakan. Mereka juga mau melakukan apa yang engkau perintahkan. Aku juga mengatakan bahwa sebenarnya Bani Harithah akan berencana membunuh As'ad karena telah membuatmu malu. Namun mereka tidak jadi melakukannya karena As'ad adalah anak bibimu. Sa'ad tiba-tiba tersulut amarahnya mendengar perkataan Usaid. Lalu ia mengambil tombaknya dan berjalan menuju As'ad dan Mus'ab. Ketika langkahnya mulai dekat, Sa'ad tersadar bahwa ini merupakan rencana dari Usaid agar ia berhadapan dengan mereka.
Wahai Mus'ab, saat sebentar lagi akan mendatangimu. Tunjukkan kepadanya tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah engkau lakukan kepada Usaid. Bila ia bersedia untuk duduk, aku akan bicara dengannya. Ketika Mus'ab menyuruh Sa'ad untuk duduk, ternyata ia menurut. Lalu Mus'ab mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan tiba-tiba Sa'ad merasa takjub. Apa yang kalian lakukan agar bisa masuk Islam? Aku benar-benar tersentuh mendengar perkataan yang indah ini. As'ad dan Mus'ab memberitahu Sa'ad syarat yang sama dengan yang mereka katakan kepada Usaid. Setelah selesai melakukan semua syarat untuk masuk Islam, Sa'ad kembali ke tengah-tengah kaumnya. Lihat, aku berani bersumpah, sesungguhnya Sa'ad telah kembali dengan penampilan yang berbeda dari saat dia pergi. Ya, kami juga melihatnya. Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada kaum Bani Ashal tentang sosok dirinya. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinanku selama ini? Pemimpin kami orang yang paling kami hormati pendapatnya dan paling mulia keturunannya. Sesungguhnya ucapan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, saat ini adalah haram bagiku hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaumnya terkejut mendengar perkataan Sa'ad. Namun hati mereka langsung luluh ketika mendengar penjelasan Sa'ad. Akhirnya Bani Abdul Ashal semuanya masuk Islam, kecuali satu orang, yaitu Amr bin Sabit. Setelah peristiwa itu, Mus'ab terus berdakwah dari rumah ke rumah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tidak ada apapun yang ditawarkan Mus'ab kepada penduduk Yathrib selain kenikmatan surga yang abadi. Sebelum memasuki musim haji kedua, yaitu tahun ke-13 kenabian, Mus'ab kembali ke Mekah untuk melaporkan kesuksesannya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah akhir kisah Mus'ab bin Umair, pemuda yang rela menukar dunia demi akhirat. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Jadikanlah dunia sebagai jalan menuju akhirat. Dan kedua, hendaknya berdakwah dengan cara yang lemah lembut, baik dalam ucapan maupun perbuatan, sebagaimana diri kita senang diperlakukan dengan kelembutan. Wallahu a'lam bishawab.